Ini adalah contoh ke-16, contoh terakhir untuk analisis rangkaian arus searah yang terdiri dari dua loop dengan menggunakan hukum dua Kirchhoff. Soal ini diambil dari contoh soal ujian masuk Nanyang Technology University Singapura pada tahun 2010, dan ini ada di dalam, sebagai sumbernya adalah Master Fisika untuk SMA tulisan saya, tapi masih dalam rencana. Master Fisika ini adalah suatu buku yang berisi rangkuman teori yang cukup lengkap, tetapi tulisannya cukup singkat, yang hal-hal yang esensial yang biasanya keluar di soal testing. Kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang mewakili, yang esensial untuk supaya memahami konsep dasar dengan baik. Kemudian diberikan latihan, ya, yang terdiri dari latihan pengantar, pemahaman konsep yang sudah diberikan contoh soalnya. Kemudian ada lagi latihan pemantapan. Semua soalnya diambil dari soal-soal testing, baik untuk soal-soal ujian nasional, soal SBMPTN dari yang lama yang masih dianggap cukup bagus sampai yang terbaru tahun 2015, soal-soal Graduate Record Examination, soal-soal SAT, Scholastic Aptitude Test yang digunakan di universitas-universitas di Amerika untuk penerimaan siswa baru, dan soal-soal testing dari negara-negara lain seperti contohnya dari Singapura ini, kemudian dari Inggris, soal advanced level, dan masih banyak soal-soal yang lainnya, sehingga buku ini cukup tebal, mungkin antara 600-800 halaman, tetapi cukup bagus untuk mempelajari secara lengkap sehingga Anda siap menghadapi ulangan ujian atau ujian testing masuk apa saja. Ya, kita lihat contoh 16. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus yang melalui resistor 40 ohm. Jadi kita ditanya kuat arus yang lewat di 40 ohm ini berapa? Ya, berapa kuat arusnya? Ya, yang di tengah ya. Cabang yang di tengah. Ya. Langkah pertama kita harus buat loop. Apakah cukup satu loop untuk melalui semua komponen atau harus dibuat dua loop? Nah, di sini jelas tampak bahwa harus dibuat dua loop ya. Harus dibuat dua loop. Jadi harus dibuat dua loop. Ini loop pertama, yang mana loop kedua terserah. Tapi yang jelas harus dua loop, karena kalau satu loop saja nggak cukup. Misalnya kita buat loop ini, maka ini tidak dilalui. Kalau kita buat loop ini tidak dilalui oleh loop. Kalau kita buat loopnya seperti ini, yang 40 ohm tidak dilewati. Jadi harus dua loop. Nah, karena yang ditanya arus yang lewat pada 40 ohm, maka supaya gampang kita harus usahakan arus loop yang lewat pada 40 ini satu saja, jangan dua. Karena kalau dua nanti kita harus dua kali kerja. Ya, misalnya arus loop I1 saja. Misalnya kita ambil seperti ini. Kita ambil ini I1 ya. Ya, jadi 40 ohm hanya dilewati I1 saja. Nah, untuk itu berarti loop I2 jangan ini. Berarti loop I2 harus yang satu lagi ya. Jadi kalau saya gambar di sini, ini loop I1. Maka mungkin loop I2 harus begini. Ya, atau kita gunakan tinta merah saja ya. Supaya terlihat ya. Kita gunakan tinta merah saja. Mungkin loop 2-nya harus seperti itu. Ini I2. Yang merah itu ya, I2. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang kedua juga perlu diperhatikan cabang perbatasannya. Ya, kalau kita lihat cabang perbatasannya ini. Ya, ini. Ya, jadi ini dilewati oleh I1 dan dia juga dilewati oleh I2. Supaya dua-duanya positif, maka kalau I1 searah jarum jam, I2 juga searah jarum jam. Sehingga searah kan? Ya, I1-nya ke sana, I2-nya juga ke sana, sehingga dua-duanya plus ketika kita menggunakan loop.
Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, langkah berikutnya tentu kita menggunakan hukum Kirchhoff ya, dengan meninjau loop I1 dulu dan loop I2 dulu. Jadi tinjau loop I1, kita akan gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk menghasilkan suatu persamaan yang kita beri nama persamaan 1. Seperti biasa hukum Kirchhoff adalah sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 untuk loop I1 ya. Untuk loop I1. Oke, mari kita lihat pertama GGL-nya. Loop 1 ini ya, GGL yang dilewati hanya 1 ya, 13 volt saja ya. Nah, Anda lihat, yang dilalui dulu adalah kutub yang pendek ya. Jadi yang dilalui dulu adalah kutub yang pendek, min. Jadi min 13 ya, min 13 tambah I1 ya, plus ya, karena kita ambil arah loop searah dengan I1 plus, dan hambatan yang dilalui ini tidak ada hambatan. Ini 20, ini 40 ya. Jadi I1 itu 20 dan 40. Berarti 20 tambah 40. Nah, jangan lupa di situ ada I2. Tapi hanya pada cabang perbatasan ya, ini yang merah ini, I2. Di I2 hanya lewat pada 20 ohm. Ya, pada saat kita meninjau I1 dia hanya lewat 20, 40 tidak. Jadi I2 kali 20 sama dengan 0. Ya, kalau kita hitung, ini 60 I1 ditambah 20 I2 sama dengan 13. Inilah persamaan nomor 1. Ya, kita dapat persamaan nomor 1. Sekarang kita tinjau loop I2 ya. Dan kemudian menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk menghasilkan persamaan 2. Ya, kalau kita lihat, tinjau loop I2 ya. Pertama GGL-nya dulu kan. Ya, GGL-nya dulu. GGL-nya dulu kalau kita lihat, ini kutubnya min 13 ya, min 13 sana plus 20. Jadi min 13 plus 20 ya. Jadi sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini min 13 tambah 20 ya. Jadi hasilnya 7 ini. Ya, nanti GGL itu hanya hasilnya 7. Sekarang I2 kali hambatan yang dilewati. Yang merah ini ya, I2 lewat di 20. Ya, lewat di 20 terus lewat lagi di 20. Jadi 20 tambah 20 ya. Oke, 20 tambah 20. Tapi jangan lupa di sini ada cabang perbatasan I1. Ya. I1. I1 yang dilewati apa? I1. Kalau kita lihat I1 ya. Jadi ketika meninjau loop I2, I1 ini lewat di sini. Nah, I1 hanya lewat di sini. Hambatan yang dilaluinya adalah 20 ya. Jadi I1 kali 20. Jadi kalau kita lihat memang ini sama ini ya. Kalau kita tinjau loop I1, hambatan di perbatasan 20, ini I2. Kalau kita tinjau loop I2, maka hambatan perbatasannya 20, harusnya I1. Jadi pasti sama itu. Oke, kalau kita hitung sekarang 7 tambah 20 tambah 20, 40. Tapi kita I1 dulu ya, 20 I1 plus 40 I2 ya, sama dengan, nah ini kita langsung pindahkan aja ke sana ya. Jadi min 7. Nah, ini langsung kita pindahkan saja, min 7 ya. Jadi 7 jadi min 7. Ini persamaan nomor 2. Persamaan nomor 1 kita salin di bawahnya, 60 I1 plus 20 I2 sama dengan 13. Persamaan nomor 1. Kemudian perhatikan yang ingin kita hitung adalah I1 ya, yang mau kita hitung adalah I1, arus yang lewat pada 40 ohm. I1 ya, I1. Jadi I2 kita hilangkan. Nah, kalau yang ini koefisiennya 40, ini koefisiennya 20, berarti yang bawah aja kita kali 2 ya. Yang atas nggak usah. Jadi yang atas 20 I1 tetap, plus 40 I2 tetap, min 7 juga tetap. Yang bawah kita kali 2. 60 kali 2 120. 20 kali 2 40. 13 kali 2 26. Nah, kemudian kalau kita kurangi I2 nya hilang. I1 bisa kita hitung, min 120 tambah 20 min 100.
Min 26 min 7 min 33. Jadi min 33. Jadi kita dapat I1 sama dengan min 33 per 100 ya. Min 33 per min 100 alias 0,33 ya. Jadi dapatlah arus I1 tadi ya, arus yang melalui hambatan 40 ohm adalah sebesar 0,33 ampere. Ya, di sini nggak ada 0,33, kita ambil saja yang mendekati B, 0,32 ampere. Ya, itulah soal yang kita ambil dari buku Master Fisika. Dengan demikian pertemuan kelima ini selesai. Ya, yang paling penting untuk bab ini yaitu analisis rangkaian searah dengan metode loop, dan kita batasi untuk 2 loop saja. Nanti kita masih ada 2 pertemuan lagi, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 juga penting, yaitu kita bicara tentang daya dan energi. Dan pertemuan ke-7 juga cukup penting karena kita cerita tentang elemen listrik yang sering juga keluar di soal-soal SBMPTN. Demikian, sampai ketemu lagi. Saya Martin Kanginan.